Selama 2 tahun terakhir sebagai content creator, gue punya kesempatan untuk cobain begitu banyak mic. Bahkan sampai detik ini, sebenarnya gue punya kebebasan untuk bikin konten pakai 5 jenis wireless mic yang berbeda-beda. Tapi recently, gara-gara beberapa kali nyobain berbulan-bulan, entah kenapa gue selalu kembali lagi ke mic yang ini terus. Dan makanya hari ini gue mau breakdown mic ini, spesifikasinya, ergonomicsnya, quality of the sound, dan experience gue overall menggunakan mic ini selama kurang lebih 3 bulan. So let's break it down. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah the Sennheiser Profile Wireless. Ini merupakan mic wireless pertama setahu gue dari Sennheiser. Dan dulu itu gue pernah coba review mic ini. Gue nggak gitu sering pakai karena kebetulan dia itu masih 16-bit atau 24-bit ya waktu itu ya. Jadi memang gue berasa dengan opsi-opsi yang lain di market, mereka udah 32-bit float, gue lebih prefer mengarah ke sana gitu. It's not something yang gue kayak nggak bisa hidup tanpa ya, tapi kayak maksud gue kalau lu punya mic 32-bit float, why not pakai yang 32-bit float gitu kan. Tapi recently mereka habis software update, gue kemarin update produk gue via aplikasi Sennheiser yang ada di desktop, dan sekarang ternyata sudah included 32-bit float codec di dalam Sennheiser Profile Wireless ini. Dan makanya gue sekarang sejak update tersebut, gue mulai suka dan nyaman pakai mic ini sebagai opsi utama. Dan gue mau breakdown dulu dari what's inside. Sebenarnya kalian dapat paket lengkap yang kalian bisa lihat di website. Ini gue coba lampirin di sini kali ya. Tapi overall sebenarnya gue keep it to the essentials karena memang gue orangnya suka serba compact. Oke, sekarang kita masuk sedikit ke ergonomicsnya. Ini plastik ya, cuman plastiknya built very well. Gue nggak pernah ngerasa ini durability-nya tidak sesuai ekspektasi gue. Dan overall gue suka banget sama feel-nya. Karena I mean it's a Sennheiser product, it's not cheap, tapi kayak you get the premium feel. Kayak ini ada teksturnya, logonya, everything dari perintilan-perintilannya itu build quality-nya tuh selalu luar biasa gitu. Dan kalau kalian lihat isi mic ini sebenarnya selain ini merupakan mic holder ini yang gue bisa pakai untuk ngomong kayak podcast, sebenarnya ini adalah tempat case untuk taruh berbagai hal-hal juga. Kayak di sini kalian bisa lihat ini adalah receiver-nya yang gue lagi pakai sekarang, dan di atas sini itu ada 2 transmitter mic dengan 2,4 GHz sekarang di 32-bit float. Dan ada banyak perintilan-perintilan lainnya, kayak di sini ada cold shoe, ada juga yang buat Type C, Lightning, sama di belakang sini itu ada magnetnya juga yang kalian bisa pakai untuk ngeklip transmitternya ke sini gitu ya, kalau kalian lagi mau pakai. Iya, overall basically ini 3 in 1 kita bilangnya ya. Ini bisa jadi kayak shotgun ala-ala, bisa menjadi condenser mic kayak ngomong kayak gini, dan juga bisa menjadi wireless microphone. Dia juga charging case, jadi selama dia ada baterai di dalamnya, itu dia bisa ngecas semuanya, dan ini ada indikatornya. Itu bisa up to 7 hours. So far gue pakai ini untuk recording YouTube, satu video itu kurang lebih habis setengah lah baterainya. Jadi I would say maybe around 3 hours kali ya total runtime-nya. Selain itu juga, ya specifically di receiver-nya, kalian sudah ada dedicated slot untuk taruh jack 3,5 mm headphone jack untuk kalian bisa langsung monitoring via receiver-nya, bukan dari kamera. Mungkin beberapa kamera tidak memiliki jack tersebut, dan maka dari itu kalian sekarang ada gitu ya. Dan selain itu juga kita juga dikasih bolongan khusus di transmitternya, specialized with a lock mechanism, untuk taruh TRS connector. Jadi kalian bisa pakai lavalier langsung colok ke situ, langsung masukin ke sini juga sebagai opsi perekaman kalau kalian butuh. Aku juga suka ini karena tidak pakai aplikasi. Jadi kadang dengan mic-mic yang lain itu I like the feature dimana kita bisa otak-atik HP, tapi kadang kalau lagi butuh gercep itu, especially kayak kemarin tuh pas gue dokum-dokum itu, gue nggak ada waktu untuk otak-atik app lagi gitu. Dan dia di dalam sini tuh khususnya di Sennheiser Profile Wireless ini gue selalu set ke safety mode, dimana dia akan kayak ngekurangin dB di satu aspek kiri atau kanan gitu. Seingat gue kiri deh, kirinya tuh lebih rendah dari yang kanan. Nanti kalian tinggal adjust and jadiin satu in post, karena sebenarnya dia ngejaga clipping via fitur itu gitu. Jadi gue selalu ngerasa kalau asal gue pakai safety mode dan dB yang sesuai preset yang gue udah bikin di kamera-kamera gue, ya udah gue tinggal colok, nyalain, rekam, which that's what I did untuk video ini gitu.
Dan untuk backup juga dia juga ada backup recording karena kadang-kadang kita nggak tahu kamera kita ada-ada aja. Gue pernah alamin di mana audionya ada bermasalah, itu karena file atau karena koneksi apa kita nggak ada yang tahu. Buat amit-amit aja kalian ada backup recording. Memorinya tuh up to 16 GB which is total itu di 32 bit itu sekitar di 30 jam dan kita juga bisa nyalain fiturnya di transmitternya untuk backup recording. Jadi tiap kali receivernya pencet rekam, kita bisa langsung automatically dia akan ikut rekam juga di sini. Tapi gue personally selalu melakukan ini via manual, jadi gue selalu pencet tombol rekam di transmitternya sebelum gue mulai rekam, baru nanti gue akan ada 2 audio file yang kalian bisa pakai dari file kamera gue, dan gue juga dapat internal 32-bit floatnya langsung dari mic transmitternya, karena kebetulan kamera gue belum support 32-bit float internally di kameranya. Oke, sekarang gue mau bahas soal kualitas audionya. Seperti yang kalian dengar di sini, ini adalah raw recording audio dari Sennheiser Profile Wireless, dan menurut gua memang apakah dia itu yang paling canggih di noise cancelling gitu-gitu, dia nggak ada fitur ANC apa-apa yang mic-mic lain punya, tapi di kondisi yang sangat aman mirip sama Fuji gua. Menurut gua kalau di kondisi dimana lightingnya sempurna, keadaannya sempurna, same thing with audio. Kalau misalkan di kondisi audio yang enak gitu ya, gak banyak gangguan, tidak banyak noise dan sebagainya, gue suka banget karakter dari si Sennheiser ini. Karena entah kenapa gue gak berasa harus ngedit-ngedit lagi suaranya. Kayak overall, kalau kalian pernah nonton konten YouTube gue sebelumnya, itu most of the time gue pakai raw file dari Sennheiser tanpa gue otak-atik lagi. Minimal kalau gue pakai mic lain, gue selalu berasa kayak kurang bulat, bassnya kurang di push dikit gitu. Dan di Sennheiser tuh I always get a clear crisp sound yang gue selalu suka banget. Karakternya Sennheiser kali ya. Gue memang bukan audio engineer atau apa yang jago-jago banget, tapi sebagai orang yang sering mendengar mikrofon profesional, this always sounds so nice buat gue. Ya, buat comparison ini adalah suara dari internal mic kamera gue. Dan ini adalah yang pakai Sennheiser Profile Wireless. Jadi kalian bisa berasa sejomplang apa gitu ya. Bahkan untuk dokum, gue mau add juga kalau gue sering pakai si MKE 200. Karena again, ini juga one of the best shotgun mic yang secompact ini yang pernah gue pakai. Awalnya gue cuma review iseng, ternyata hasilnya bagus banget. Untuk shotgun mic sekecil ini ya. I've heard a lot about the MKE 400 dan gue juga tertarik untuk itu. Karena dia jauh lebih proper ya untuk professional documentation. Tapi overall gue bisa bilang dia memiliki konsistensi yang sama. Karakter Sennheiser itu yang entah kenapa buat gue nyaman gitu dengernya gitu. Kurang lebih gue udah pakai ini 3 bulan ya. 3 bulan sejak gue terima produknya. Dan gue udah pakai untuk berbagai jenis testing. Dan memang kalau kalian notice gue gak gitu cepat ngepost review Sennheiser ini. Karena gue mau make sure kalau gue udah cobain ini intens di segala jenis situasi. Dan gue kebetulan udah punya kesempatan untuk cobain mic ini di dokumentasi langsung live di lokasi. Di 2 event ada gala di Black Owl sama juga ada acara aircraft kemarin ya pakai si Sennheiser ini, dan kualitas audionya gila banget. Mungkin gue bisa kasih references beberapa di sini untuk gambaran. Kita akan belajar bagaimana menjual karya kita. Dan gue juga pakai ini untuk konten intens. Gue dari awal gue YouTube hampir 80% atau 90% bahkan konten-konten yang gue post di sini menggunakan mic Sennheiser Profile Wireless. Dan selain itu juga gue juga sempat pakai untuk komersil voice over. Hasil juga gila. I like it so much. Padahal kemarin itu kepepet, gak bisa banyak otak-atik fungsi mic-nya karena kita udah sewa studio 8 jam dan kemarin itu untuk jatah untuk waktu voice over itu tinggal 15 menit. Jadi gue bener-bener buru-buru setup Sennheiser-nya langsung klak udah rekam gitu. So overall my experience itu selama 3 bulan ini gue ngerasa Sennheiser ini bisa gue andalin banget untuk segala jenis kebutuhan gue. Dan gue juga appreciate kalau Sennheiser itu dulu itu gue ngerasa dia merupakan brand yang selalu fokusnya tuh di high end banget. High end. Anggapannya kayak untuk orang-orang average freelancers, untuk orang yang hobi-hobi iseng bikin konten, menurut gue gak mungkin invest di Sennheiser gitu ya. Price tag-nya tuh selalu terlalu tinggi. Bahkan kepikiran Sennheiser bikin wireless mic tuh di otak gue tuh gak kebayang dah awalnya gitu. Sennheiser tuh was never on my radar untuk bikin konten seperti ini. Tapi mereka akhirnya innovate, bikin profile wireless ini, mic wireless yang menurut gua
untuk a first gen product ini amazing, dan di-update lagi, ada software update-nya dengan 32-bit float, dan gue berharap terus di-update dengan perkembangan teknologi baru di dalam mic-nya langsung. Karena gue lumayan yakin kalau hardware Sennheiser ini built to last. Mereka tahu cara bikin mic udah berapa puluh tahun, dan menurut gue asal lu tweak software-nya terus pelan-pelan, kasih fitur-fitur yang menarik, maybe ANC ke depannya, gue nggak tahu. Tapi gue sangat punya high hopes dari software development di mic ini. Jadi overall, gue bisa rate ini kurang lebih produknya 9 dari 10 ya. Paling kalau gue bisa bilang cons-nya produk ini itu satu adalah transmitternya gede banget dan receivernya gede banget. Karena kalau gue pernah pakai produk Holyland Lark M2S, itu salah satu receiver sama transmitter yang paling enak yang pernah gue pakai sih. Karena kualitas audionya menurut gue ini lebih baik, tapi entah kenapa when you just need a fast seamless mic yang tidak terlihat sama sekali, Lark M2S itu gila banget. Dan Lark Max 2 juga sangat capable, lebih compact juga. Jadi I would say kalau kedepannya mereka bikin profile wireless Mark 2, coba kecilin lagi si transmitter sama receivernya. Karena memang menurut gua kalau kita ngomongin wireless mic, compact itu lumayan sangat penting gitu. Karena kalau misalnya lu nggak mau compact, pakai condenser aja gitu kan, make life simple gitu. Gue not an expert on audio, tapi that's what I think terkait dengan si Sennheiser Profile Wireless. Menurut gue ini potentially a mic yang gue akan terus pakai untuk segala jenis project gue, dan gue berharap ini juga merupakan investasi yang bisa naikin skala level kualitas audio gue di video-video gue. And don't forget, kalau misalnya kalian tertarik, gue ada special code yang gue akan taruh di sini. Kalau memang kalian rela untuk invest in a mic yang lebih proper, gue nggak bisa bilang ini paling murah ya dibanding competition, tapi menurut gue untuk a Sennheiser product ini one of the most value for money yang pernah gue dapetin di produk Sennheiser. Dan kalau kalian tertarik bisa langsung cek di sini. Okay, so that's all from me. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian tertarik sama konten-konten video gue lainnya. And I'll see you in the next episode. Bye!